Namanya Munir Said Thalib, lahir di Malang, Jawa Timur, pada tanggal 8 Desember tahun 1965. Ia bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan pula jenderal, tapi keberaniannya membuat namanya dicatat dalam sejarah bangsa ini. Munir adalah suara bagi mereka yang dibungkam, pembela hak asasi manusia, yang tak pernah takut menantang kekuasaan. Sejak akhir 1990-an, Munir berdiri di garis depan membongkar kasus penculikan aktivis tahun 1997 sampai tahun 1998. Ia juga membela rakyat Aceh yang mengalami represi militer, membela korban di Timor Timur, Papua, hingga korban penculikan dan penghilangan paksa. Melalui organisasi Kontras yang ia dirikan, Munir menjadi sosok yang tak pernah gentar. Hanya satu yang ia perjuangkan, kebenaran dan keadilan. Namun perjuangan itu membuat banyak pihak merasa terancam. Kita tetap akan melawan. Bapak-bapak tukang beca, tukang bajai, keluarga korban, Tanjung Priok, Lampung, orang hilang, semuanya berkumpul di sini untuk melakukan nyatakan melawan. Tanggal 7 September tahun 2004, Munir berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi di Universitas Utrecht. Ia menaiki pesawat Garuda Indonesia GA974 dengan tujuan Amsterdam, transit di Singapura. Tak ada yang menduga, perjalanan itu menjadi perjalanan terakhirnya. Di dalam pesawat, seorang pilot bernama Policarpus Budi Hari Priyanto yang seharusnya tidak bertugas, justru hadir. Ia menawarkan kursi kelas bisnis kepada Munir. Sebuah tawaran yang tampak biasa, tapi ternyata membawa malapetaka. Beberapa jam setelah lepas landas dari Singapura, Munir mulai merasa sakit. Ia muntah, diare, tubuhnya melemah. Kondisinya semakin parah, hingga akhirnya ia tak bisa diselamatkan. Pada pukul 8.10 pagi waktu Amsterdam, sebelum pesawat mendarat, Munir dinyatakan meninggal dunia. Kabar itu mengejutkan Indonesia. Munir, sang pejuang HAM, meninggal di udara, di dalam perjalanan menuju tanah ilmu. Dunia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Autopsi yang dilakukan di Belanda menemukan jawaban mengejutkan. Tubuh Munir mengandung arsenik dalam kadar sangat tinggi. Racun mematikan itulah yang merenggut nyawanya. Artinya, Munir tidak mati biasa, ia dibunuh, diracun. Semua mata tertuju pada Policarpus. Dia disebut menaruh racun pada makanan atau minuman Munir. Setelah melalui proses hukum berliku, Policarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Namun, dugaan tak berhenti padanya. Banyak pihak menduga, ada keterlibatan lebih besar, termasuk dari Badan Intelijen Negara. Presiden SBY saat itu membentuk tim pencari fakta. Tapi, hingga kini, laporan lengkap TPF Munir tak pernah benar-benar dibuka ke publik. Misteri siapa dalang intelektual pembunuhan Munir masih terkunci. Kematian Munir bukan akhir, justru ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Setiap tanggal 7 September masyarakat sipil memperingati Hari Munir, sebagai pengingat bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Munir pernah berkata, orang boleh saja punya kekuasaan, tapi tidak seorang pun berhak sewenang-wenang terhadap orang lain. Munir mungkin telah tiada, tapi suara dan keberaniannya masih hidup dalam sejarah bangsa ini. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya, dari Kopassus. Ada 11 orang Kopassus di membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang sorry. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan.
Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang. Padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di samping itu memang ada 2 orang jenderal ya, dan 1 orang kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Letnan Jenderal Prabowo itu Pangkostrat, kemudian Muhdi itu Komandan Jenderal Kopassus, kemudian juga Kolonel Khairawan itu dari Komandan Grup 4 Kopassus. Tapi mereka hanya, kalau Prabowo hanya dicopot jabatan dan dipensiun percepat, sementara yang 2 ini hanya dicopot jabatan tanpa prosesi hukum. Itu yang terjadi. Dan jadi boleh dikata dalam kasus penculikan ini, substansi pelaku itu belum terjangkau. Motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu, bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaan. Jadi kalaupun ada... Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Kurang lebihnya bisa disampaikan di komen. Relika Historia undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.